pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghitung titik sampel, di mana di sini kita akan menggunakan prinsip perkalian, ya. Nah, ini sebenarnya materi yang sudah pernah saudara pelajari di SMP maupun SMA, ya. Nah, di sini kita akan mengulas lebih dalam. Nah, tentunya saudara tidak cukup hanya dengan belajar dari video ini. Ya, saudara harus membaca banyak referensi yang mana referensi tersebut sudah di-share oleh Pak Iqbal ya melalui link. Nah, di situ saudara bisa mempelajari secara lebih mendalam. Nah, baik, kita langsung saja ya membahas di sini tentang aturan perkalian. Nah, di sini misalkan ada suatu kasus ya. Nah, di sini ada suatu acara syukuran Andi. Nah, di sini dilakukan secara sederhana, di mana Andi ini menyediakan 3 macam makanan dan 2 macam minuman. Nah, yang mana makanannya itu terdiri atas nasi goreng, bakso, dan juga ini saya sesuaikan dengan yang di bagan sate. Nah, kemudian untuk minumannya, Andi menyediakan ada 2 jenis, yaitu es teh dan es jeruk. Nah, jika di sini semua yang hadir dalam acara tersebut hanya diperbolehkan memilih 1 macam makanan dan 1 macam minuman, nah maka semua pasangan makanan dan minuman yang dapat dipilih ya di sini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Nah, kita buat diagram pohon di sini. Ini adalah makanannya. Nah, dan setiap makanan itu bisa memilih 2 minuman. Oke. Nah, maka di sini dari gambar ini kita bisa memperoleh ya, nasi goreng itu bisa dengan es teh, nasi goreng bisa dengan es jeruk, bakso bisa dengan es teh, bakso bisa dengan es jeruk. Demikian juga sate bisa dengan es teh, sate bisa dengan es jeruk. Es teh. Oke. Nah, maka dari diagram pohon ini kita melihat ada 3 jenis makanan dan 2 jenis minuman. Nah, sehingga jika ini dilakukan pemilihan ya, ini akan ada 6 pasang cara memilih makanan dan minuman yang berbeda. Oke, lanjut sekarang. Contoh yang selanjutnya yaitu di suatu kelas, di sini diadakan pemilihan pengurus kelas. Nah, ada 4 calon ketua kelas, yaitu Ani, Bambang, Cecep, dan Dendi. Nah, sedangkan untuk wakil, di sini ada Endang dan Farid. Nah, maka berapa macam susunan ketua dan wakil yang dapat dipilih? Nah, sama dengan yang tadi, kita bisa menggunakan diagram pohon seperti ini, maka di data hasilnya ada 8. Ya, yang mana ada 4 jenis atau 4 orang kandidat ketua dan 2 orang kandidat wakil. Ya. Nah, maka ini banyaknya pasangan itu bisa diperoleh dari 4 dikali 2, yaitu 8 pasangan. Nah, dari contoh-contoh yang ada di atas ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu aturan yang disebut sebagai prinsip perkalian ya, atau juga disebut aturan dasar, itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu kejadian dapat terjadi dengan N satu cara yang berbeda
dan kejadian berikutnya terjadi dengan N dua cara yang berbeda, dan seterusnya, maka banyaknya keseluruhan kejadian dapat terjadi secara berturut-turut itu dengan N1, N2, N3, N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya, cara yang berbeda. Nah, di sini juga ada contoh. Nah, misalkan di sini ada sebuah plat polisi Semarang, yang mana pasti kalau plat Semarang itu akan dimulai dengan huruf H, diikuti 4 angka, yang mana angka pertama itu tidak boleh 0, dan diakhiri dengan 2 huruf, ya, yang mana huruf terakhirnya itu harus huruf A. Nah, setelah mobil keberapa, plat tersebut harus dirubah modelnya. Nah, maka di sini kita harus mengidentifikasi dulu keseluruhan dari syarat ini itu ada berapa. Ya. Nah, di sini saudara bisa dengan cara seperti ini. Sebenarnya jika ingin mempermudah, saudara bisa dengan tabel. Ya. Kita buat tabel misalkan di sini ada 1 huruf, kemudian 4 angka, dan 2 huruf. Oke. Nah, di sini itu harus H. Oke. Di sini harus H. Kemudian di sini tidak boleh 0. Angka pertama nggak boleh 0. Di sini sembarang. Ya. Berarti ini bisa 0 sampai 9, oke. Ini 0 sampai 9 juga. Di sini juga 0 sampai 9. Nah, ini kita tahu bahwa huruf itu ada 26 ya. Berarti ini ada 26 huruf yang mana dari A sampai Z. Kemudian yang ini harus A. Nah, maka kita bisa identifikasi untuk kotak yang pertama hanya bisa diisi oleh 1 kemungkinan. Ini tidak boleh 0, padahal angka itu ada 10. Jadi ini hanya ada 9. Ini 0 sampai 9 berarti ada 10. 0 sampai 9. Ini ada 10 juga. Ini juga ada 10. Ini ada 26 huruf. Dan ini hanya ada 1 huruf. Nah, kemungkinannya seperti ini. Maka banyaknya kejadian itu tinggal kita kalikan saja. 1 kali 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 1. Ya, maka diperoleh hasilnya adalah 234.000. Ya, jadi setelah mobil ke 234.000 itu akan dirubah modelnya ya. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua. Yang kedua, berapa banyak kertas yang harus disediakan jika tiap kertas ditulisi bilangan 3 angka yang dibentuk dari 5 angka, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini jika tidak diperbolehkan pengulangan untuk kasus yang A. Untuk kasus yang B, itu jika diperbolehkan pengulangan. Nah, ini saudara akan lebih mudah juga jika kita selesaikan dengan membuat tabel seperti permasalahan yang sebelumnya. Nah, oke, kita buat tabel yang mana 3 huruf. Nah, di sini angka yang pertama ini tidak ada syarat apapun kecuali dia tidak diperbolehkan pengulangan ya. Nah, kita tahu di sini ada 5 huruf, yaitu huruf 1,
3, 5, 7, 9. Ini berarti semua bisa ya. Ini semua angka. Berarti ada 5 angka. Nah, karena di sini tidak diperbolehkan untuk angka yang sudah diambil di depan itu tidak diperbolehkan diulang lagi di sini, maka otomatis ini angka berkurang 1 karena sudah ada yang diambil di depan. Berarti 4. Oke. Nah, kemudian di sini karena yang sudah diambil di sini dan di sini itu tidak boleh diambil lagi di sini, maka mau tidak mau di sini angka berkurang 2. Maka di sini tinggal 3. Oke. Nah, maka kemungkinan angka yang pertama itu ada 5, kemungkinan angka yang kedua itu ada 4, dan yang ketiga kemungkinan ada 3. Maka banyaknya susunannya ini tinggal kita kalikan 5 kali 4 kali 3, yaitu 60. Oke. Nah, kemudian lanjut yang B. Di sini diperbolehkan adanya pengulangan kotak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, maka jelas kalau diperbolehkan pengulangan, berarti yang pertama 5, itu angka masih boleh diambil lagi di kotak kedua, maka tidak berkurang, tetap 5. Ini juga masih boleh diambil, maka juga tetap 5. Jadi 5 kali 5 kali 5 yaitu 125 bilangan. Ya, jadi kemungkinan ini lebih banyak. Karena logikanya, ketika di sini muncul angka, kita ambil logika, ini 1, 1, 1, tiga-tiganya boleh sama. Ini masih bisa muncul di B. Tapi untuk kasus A, angka 1, 1, 1 atau 111 itu tidak mungkin muncul. Ya. Nah, yang B itu juga masih muncul, bisa kemungkinan muncul yaitu 199. Karena angka boleh berulang. Tapi yang di A itu nggak mungkin. 199, berarti ada pengulangan di angka kedua dan ketiga. Ya. Jadi ini lebih sedikit. Baik, selanjutnya di sini contoh yang ketiga. Ya, ada pemilihan pengurus yang mana terdiri atas 25 mahasiswa. Ya, yang di sini ke-25 ini memenuhi syarat untuk dipilih sebagai ketua, sekretaris maupun bendahara. Nah, tapi logikanya kan tidak boleh ada yang merangkap jabatan. Nah, maka kalau dia sudah jadi ketua, nggak boleh jadi sekretaris, nggak boleh jadi bendahara, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan penyelesaian dengan menggunakan tabel. Ini sebenarnya secara logika ini tidak boleh ada pengulangan. Nah, kalau ini kita jadikan ketua, ini sekretaris, dan ini bendahara. Ketua itu ada kemungkinan 25 orang yang bisa dipilih. Sedangkan sekretaris kemungkinan karena sudah ada yang satu yang jadi ketua, berarti di sini tinggal 24. Dan bendahara sudah ada yang dipilih jadi ketua dan sekretaris, maka ini tinggal 23. Ya. Boleh tidak susunan ini dibalik? Misalkan dipilih bendahara dulu. Boleh saja, dipilih sekretaris dulu, boleh saja. Ya. Dan hasilnya juga pasti akan tetap sama. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, nanti untuk memperdalam, saudara silahkan mengerjakan tugas dan juga kuis, yang mana kuisnya masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Ya, untuk kuis silahkan dikerjakan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.